Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dan tentunya senang sekali saya Devi Ade bisa kembali untuk menjumpai Anda dalam dialog khusus bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Dan kali ini persembahan spesial karena di mana tempat saya berada saat ini juga sudah terdapat tulisan ya di belakang kita dari pesantren Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri yang alamatnya itu ada di Jalan Cendana nomor 30 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Tentu kalau kita berbicara terkait dengan puskesmas, nah ini banyak sekali hal seperti di episode-episode sebelumnya yang sudah kita bahas, apa saja inovasi yang dimiliki oleh setiap puskesmas ini tentu sangat beragam dan berbeda sesuai dengan apa yang dilakukan dari puskesmas itu sendiri. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengulas lebih lanjut tentang Puskesmas Pesantren 2. Kalau ada Puskesmas Pesantren 2 tentu ada Puskesmas Pesantren 1, tapi kita lebih fokus ke Pesantren 2 aja ya, karena sudah beda kantor dan juga tentunya beda UPT-nya begitu. Oke, baik, saya akan perkenalkan dulu untuk kedua narasumber yang sudah ada bersama saya di sini. Narasumber pertama ada Mbak Widya Nurmalasari SKM selaku dari bidang promosi kesehatan. Mbak Widya saya panggilnya ya. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya. Sesuai dengan visi misi dari Puskesmas tentu juga harus sehat begitu. Terus berikutnya lagi ada Dr. Bayu Rahmawan dari Dokter Puskesmas Pesantren 2. Kabarnya juga sehat, Dok? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat baik juga, luar biasa sekali pemirsa. Kali ini kami akan mengajak Anda di segmen 1 ini melihat seperti apakah profil dari Puskesmas Pesantren 2. Kita akan mengajak berbincang dulu dengan Mbak Widya. Ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan profil dari Puskesmas Pesantren 2 itu sendiri. Ya, terima kasih Mbak Devi untuk waktunya. Ya, pemirsa, kita sekarang berada di UPT Puskesmas Pesantren 2 seperti yang Mbak Devi bicarakan tadi, beralamatkan di Jalan Cendana nomor 30 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Puskesmas kami merupakan puskesmas rawat jalan Mbak Devi. Jadi kita ada 17 layanan yang kita punya. Terus kita juga ada 6 kelurahan ya di wilayah kerja kita. Seperti itu. Kalau untuk wilayah kerja tadi totalnya 6 ya, karena memang pesantren itu sangat luas begitu ya. Luas sekali, makanya ada Puskesmas Pesantren 1 dan Puskesmas Pesantren 2 gitu. Ada juga sebenarnya 1 Ngeletih juga. Oh ada, iya. Baik, jadi kalau memang di Pesantren 2 ini memang mencakup kecamatannya di pesantren ya? Wilayah kerjanya mana saja bisa disampaikan kelurahannya? Untuk wilayah kerja UPT Puskesmas Pesantren 2 ada Kelurahan Burengan, Kelurahan Jamsaren, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Tinalan, dan juga Kelurahan Tosaren. Oke, luar biasa sekali. Itu pemirsa ada 6 kelurahan yang dinaungi di wilayah kerja dari UPT Puskesmas Pesantren 2. Nah, kalau tadi ada sedikit disampaikan terkait dengan beberapa pelayanannya, salah satunya adalah UGD ya? Iya, betul ya Pak UGD. Ya? UGD. Nah, kalau berkaitan dengan UGD ini pasti dengan Dokter Bayu ini. Baik, Dokter Bayu mungkin bisa disampaikan terkait dengan sedikit apa yang mau disampaikan kepada pemirsa ini. Ya, baik. Untuk layanan IGD ya, IGD kita tahu bahwa singkatan dari instalasi gawat darurat. Ya, ruangan tersebut kita pakai, kita adakan untuk membantu kasus-kasus di masyarakat apabila ada kejadian yang gawat darurat. Tapi karena sebelumnya kami dari rawat inap, kemudian kita beralih ke rawat jalan, ya. Jadi pelayanan IGD untuk puskesmas sendiri itu sampai jam pelayanan 2:30. Oh gitu. Ya. Jadi memang sebelumnya dulu itu ada rawat inapnya? Sebelumnya rawat inap, tapi per tahun ini kita beralih ke rawat jalan. Oh, sebenarnya apa yang melatar belakangi hal itu, Dok? Salah satunya, kebetulan kami Puskesmas Pesantren 2 itu lokasinya di pusat kota. Ya, di pusat kota banyak rumah sakit di sekitar kita. Ya. Jadi harapannya seandainya ada kejadian gawat darurat, masyarakat tetap tidak perlu khawatir karena IGD rumah sakit tersebut buka 24 jam. Oke, jadi memang sebenarnya dengan adanya UGD di wilayah puskesmas itu
untuk masyarakat yang jauh menuju ke rumah sakit begitu ya. Oke, baik. Dah, kalau dari sebenarnya ini IGD apa UGD ya? Saat ini? Saat ini IGD. IGD. Ya, UGD kosakata dulu ya, tapi tetap tidak baku salah, pasti 100% salah enggak. Tapi kita pemakaian katanya sekarang IGD. IGD ya, berarti instalasi. Tidak mengubah arti Tidak begitu mengubah, ya dari tidak sebelum. merubah fungsi. Oh iya. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan lagi kelanjutannya tadi terkait dengan pelayanan. Sudah cukup. Sudah itu saja ya. Oke. IGD. Baik. Jadi kalau untuk tadi sudah disampaikan nih pemirsa, kalau biasanya harapannya masyarakat itu setiap puskesmas itu selalu ada rawat inapnya. Nah, tapi ini memang sedikit berbeda pemirsa karena memang lokasinya di pusat kota dan di daerah sini banyak sekali rumah sakit ya yang mungkin alatnya sudah lengkap, dokternya juga sudah banyak begitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi memang kalau di pesantren UPTD Puskesmas Pesantren 2 ini hanya ada rawat jalan saja. Kalau untuk pelayanan yang lain apa saja Mbak Widya? Jadi kalau untuk pelayanan yang lain hampir sama dengan puskesmas yang lain. Jadi kita ada pendaftaran, IGD, lalu ruang kesehatan gigi dan mulut. Untuk ruang pemeriksaan kita ada 2, yaitu ruang pemeriksaan umum dan ruang pemeriksaan khusus lansia dan disabilitas. Kita bedakan. Habis itu ada laboratorium, ada ruang pemeriksaan kesehatan ibu dan KB, ruang pemeriksaan anak, ruang imunisasi, ruang farmasi, ruang gizi, ruang sanitasi, dan ruang UBM. UBM ini upaya berhenti merokok Mbak Diva. Oh ada ya? Iya, jadi kita ada konseling untuk masyarakat yang ingin berhenti merokok, kita ada ruang khusus untuk konsultasinya. Oke. Dan yang menjadi layanan yang baru ya Mbak Diva, kita ada layanan pemeriksaan penunjang, yaitu layanan EKG, layanan USG, dan krioterapi. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya Mbak Dita ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut dan banyak layanan baru dan tentunya inovasi baru. Kalau melihat dari layanan-layanan yang baru disampaikan tadi, tentu alat-alatnya juga memadai ya Mbak? Betul, alatnya baru Mbak Dita. Alatnya baru semua dan harapan ke depan semoga layanannya semakin banyak. Kalau layanannya semakin bertambah banyak itu dari bidang Promkes ini semakin gimana Mbak? Semakin bahagia ya? Semakin bahagia, semakin bahagia, harus semakin gencar ya Mbak Diva untuk apa ya istilahnya promosi ya. Karena kita itu sama dengan sales ya Mbak Diva, kita cuman salesnya sales puskesmas seperti itu. Baik pemirsa, kami akan kembali hadir di hadapan Anda tentu setelah jeda pariwara berikut ini dan masih bersama Dialog Khusus, tetaplah bersama kami.